Shalom, salam damai, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memungkinkan kita boleh menyembah, meninggikan nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari dan renungkan bersama-sama diambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7-15. 2 Korintus 4 ayat 7-15, dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu tertulis oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian, saudara yang dikasihi, pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini kita belajar satu tema yang baru, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan. Dan subtema yang kita pelajari bersama-sama adalah Kristus, dasar penyerahan diri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, memang Kristus merupakan dasar penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saudara, kita sering kali menyanyikan lagu dalam Longoi 104, khususnya semasa kolektif. Dikatakan di dalam rangkap yang keempat bahwa berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, isi aku dengan kasih, beri berkat dan kuasamu. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan rangkap lagu ini, memang kita patut menyerahkan diri kita kepada Yesus bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus dasar penyerahan diri kita, karena kita seperti bejana tanah yang rapuh. Kalau kita perhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca,
khususnya di dalam ayat yang ke-7 dalam terjemahan bahasa Malaysia dikatakan bahwa seperti bekas yang dibuat dari tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya Paulus mau menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa siapapun, baik itu hamba Tuhan maupun anggota jemaat, itu rapuh, mudah pecah atau rosak seperti bejana tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab kita seperti bejana tanah yang rapuh, maka perlu bagi kita menyerahkan diri kita, hidup kita kepada yang tidak rapuh atau yang paling kuat, yaitu Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia sekarang ada banyak godaan yang boleh membuat siapapun jatuh, termasuk hamba Tuhan. Saudara, godaan itu mungkin berbentuk kekayaan, kedudukan, seks, kemalasan, melayani, dan banyak lagi bentuk godaan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa penyerahan diri kepada Yesus, kita tidak kuat untuk melayani, kita juga tidak kuat untuk melawan segala macam godaan. Sebab itu sangat perlu bagi saya dan saudara untuk berserah atau menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Yesus. Kalau kita perhatikan Yudas Iskariot sendiri, saudara, dia murid Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Yesus, tidur bersama-sama Yesus. Tetapi oleh karena ketamakannya, maka dia sanggup menjual Yesus, gurunya sendiri. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar dan terus belajar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kita sentiasa kuat untuk menghadapi apapun godaan yang diberikan oleh dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus dasar penyerahan diri, karena Kristus merupakan sumber kekuatan kita. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, dikatakan bahwa meskipun kita ini rapuh atau lemah, tetapi kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan dan bukan dari diri kami. Dalam ayat yang ke-7. Maksudnya saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mau menyatakan bahwa kekuatan untuk dia melayani adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu kita juga perlu menyerahkan diri kepada Yesus. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, dan itu sangat jelas di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Dikatakan bahwa meskipun mereka ditindas, namun tidak terjepit. Meskipun habis akal, tetapi tidak putus harapan. Meskipun dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Meskipun dihempas, namun tidak binasa. Untuk menghadapi semuanya ini, saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Hanya Tuhan yang mampu menolong dan membantu kita. Sebab itulah Yesus merupakan dasar penyerahan diri kita. Sebab kita tahu kekuatan untuk kita melayani, kekuatan untuk kita hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus dasar penyerahan diri. Karena anak-anak Tuhan, yaitu kita semua, senantiasa menghadapi banyak bahaya dan cabaran. Firman Tuhan yang sudah kita baca, dikatakan bahwa
kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus. Demikianlah maut giat dalam diri kami. Kata Paulus dalam firman Tuhan yang sudah kita baca. Maksudnya Paulus mau menyatakan bahwa melayani Tuhan atau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain memang mempunyai risiko, diancam, mempunyai bahaya. Kenapa? Karena dunia sangat membenci Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kami dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dunia membenci anak-anak Tuhan. Karena dunia membenci, maka ada banyak bahaya dan cabaran yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting Kristus menjadi dasar penyerahan diri kita. Jika Kristus adalah dasar penyerahan diri kita, maka kita ada kekuatan untuk melayani, sehingga boleh berkata seperti Paulus di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 13. Paulus berkata, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem. Jadi Paulus sanggup mati untuk Kristus karena Yesus merupakan dasar. Akhir sekali saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus dasar penyerahan diri kita. Sebab kita ini rapuh dan lemah. Dan kedua, Kristus dasar penyerahan diri kita supaya kita ada kekuatan. Dan yang ketiga, Kristus dasar penyerahan diri kita supaya ada keberanian untuk menghadapi bahaya dan cabaran. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini dapat mendorong kita untuk terus menjadikan Yesus sebagai dasar penyerahan diri kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan memberkati pelayanan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkaulah yang membantu kami sehingga kami boleh belajar firman-Mu. Berkati kami, berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar dan pelajari, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar tapi melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan biarlah melalui hidup kami nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan kiranya yang memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati kehidupan, Tuhan mencukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati pelayanan kami, Engkau juga memberkati gereja kami. Biarlah terus menjadi berkat bagi Tuhan. Bahkan untuk sinode kami tahun ini, Tuhan berkati untuk segala persiapan. Bahkan pengurusi pelaksana dan setiap yang terlibat sebagai EJK pelaksana, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.